Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan materi pengantar ilmu komputer. Kali ini di pertemuan kedua kita akan membahas mengenai pengenalan fitur-fitur dan lingkungan kerja dari Microsoft Word. Oke. Tujuan pembelajaran di pertemuan kedua kali ini harapannya Anda nanti mampu menjelaskan gambaran umum dari Microsoft Word dan mampu mengoperasikan Microsoft Word. Kemudian Anda juga nanti diharapkan mengenal secara fungsi-fungsi ya, secara umum maupun fungsi secara khususnya dari fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Word. Kemudian pokok bahasan dari pertemuan kedua ini ialah bagaimana kita mengatur kertas. Ya. Ini adalah langkah awal atau dasar ya, yang harus kita lakukan di dalam penggunaan dari Microsoft Word ini. Jadi tahap pertama kita harus mengatur pengaturan kertasnya, kemudian tampilan lembar kerjanya, kemudian juga ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan dalam kita mempercepat ya, dalam kita melakukan pengetikan. Ya, nanti kita bisa menggunakan yang namanya spelling error dan grammar error. Nah, grammar error ini juga bisa kita gunakan untuk mendeteksi apakah kalimat ataupun kata-kata yang kita masukkan sesuai dengan tata bahasa, ya, baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah, biasanya kalau kita mengaktifkan grammar error, biasanya kalau kita mengetikkan kata ataupun kalimat yang tidak sesuai dengan grammar akan ditandai dengan warna merah ataupun warna biru. Itu adalah artinya grammar error ataupun spelling error kita itu aktif. Dan kita juga bisa menonaktifkannya jika kalau kita memang merasa itu akan mengganggu pada saat kita melakukan pengetikan. Kemudian kita nanti menggunakan ataupun berkenalan ya dengan fungsi-fungsi ataupun fitur-fitur yang ada di dalam kita melakukan aksi memindah ataupun menyalin teks ya. Kemudian kita juga akan menggunakan fitur bagaimana kita mengamankan dokumen, kemudian mengatur tabulasi. Ya, semua itu nanti akan dibahas di pertemuan kedua ini, yang mana pertemuan kedua ini masih pertemuan yang dasar ya, ataupun dasar-dasar di Microsoft Word-nya kita juga harus tahu. Oke. Nah, di perkuliahan kita nanti kita minimal Office yang kita gunakan adalah 2013 ya. Juga maksimal juga boleh 2016 ataupun yang lebih tinggi lagi 2019. Itu pun kalau ada ya. Kalau nggak ada yang minimal 2013 sudah cukup. Oke. Nah, yang pertama kita akan langsung masuk ke tampilan ya dari Microsoft Word. Jadi pertama kali Anda membuka Microsoft Word, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya.
Ini mungkin tampilan sudah tidak asing lagi, baik di versi 2013, 2016, ataupun di 2019 tampilannya hampir sama. Nah, tentunya ada banyak tampilan di sana ya. Itu tidak berarti tidak mempunyai arti ataupun fungsi tersendiri. Dia mempunyai fungsi ya. Jadi yang pertama ya, jika Anda perhatikan di bagian pojok kiri atas ya, biasanya ada ikon-ikon ya ataupun gambar logo ya. Ikon ya, saya sebutkan ikon ya, ikon disket ya, artinya untuk menyimpan ya. Kemudian print, undo, redo, kemudian searching ya. Nah, ini semua ya, ini disebut dengan quick access toolbar. Jadi ini bisa kita setting ya, bisa kita atur. Misalkan kita ingin menambahkan fitur-fitur atau ikon-ikon yang kita butuhkan ya, untuk secara cepat ya, kita bisa menambahkannya di bagian quick access toolbar. Oke. Kemudian berikutnya ada file sampai dengan developer ya. Ini ada file, home, insert, send, vector out, reference sampai ke developer ini. Ini merupakan yang namanya menu bar ya, menu yang ada. Nah, kemudian jika kita klik setiap menu ini, nanti akan muncul ya yang namanya grup ya, grup dari menu-menu bar ini ya. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Ya, saya perkenalkan dulu bagian-bagiannya dulu. Nah, kemudian di bagian sini ada dokumen 1 ya. Ini apabila nama dokumen kita belum diberi nama, otomatis dia akan secara default namanya adalah dokumen 1. Nah, kalau nanti kita kasih nama misalkan coba ya, nanti ini akan berubah namanya menjadi coba. Ini menandakan dokumen kita belum disimpan ya, dokumen 1 namanya. Kemudian yang keempat ini ada yang namanya ribbon ya. Ribbon ini nanti letaknya berada di bawah dari menu bar. Kemudian pojok kanan atas ini namanya kontrol jendela. Nah, di sini nanti kita bisa minimize ya, atau maximize tampilan kerja dari Microsoft Word-nya kita. Nah, ada ini nanti Anda bisa menggunakan fitur-fitur ini. Kemudian yang berikutnya ada dialog box ya. Ini semacam kotak dialog, nanti jika kita tekan ya, akan muncul sebuah daftar isian yang harus diisi. Ini dialog box. Kemudian ini grup ya. Jadi home kita klik misalkan nanti ataupun insert, nanti akan muncul ini ya, ikon-ikon grup dari menu home ya. Kemudian berikutnya ada yang namanya ruler ya. Ruler ini nanti sebagai pembantu kita di dalam menentukan batas pengetikan kita. Ini kita gunakan yang namanya ruler. Kemudian ada di bawah ya,
ada tombol view ya dan tombol zoom. Nah, ini bisa Anda gunakan nanti ketika Anda ingin memperbesar tampilan ya, kemudian menampilkan tampilan seperti web, kemudian draft ya. Ini semua ya lingkungan kerja yang ada di Microsoft Word. Nah, fungsinya untuk apa masing-masing ini? Kita lanjutkan. Jadi yang pertama adalah Quick Access Toolbar. Jadi area ini bisa Anda gunakan untuk menampilkan ya ikon ini, biar kita lebih cepat ya dalam bekerja ataupun dalam proses pengeditan ataupun pengetikan. Ini bisa kita tampilkan di bagian atas ya, seperti itu. Ini fungsinya untuk mempercepat saja, makanya namanya quick ya, quick access toolbar. Kemudian yang kedua ada menu bar ya, tadi saya sampaikan ini berisi menu-menu ya, ini mudah ya, semua ya, jadi pokoknya letaknya di bagian atas ya. Ada file sampai ke menu view ya. Dan juga kita bisa menambahkan ya, menambahkan menu tambahan jika memang dirasa kita perlukan ya. Ini bisa kita lakukan nanti di bagian option ya. Nanti kita bisa menambahkan menu bar, kemudian juga bisa menambahkan quick access toolbar. Kemudian title bar ya. Nah, ini tadi letaknya di bagian atas ya. Ini nanti akan menampilkan judul ya, kemudian nama dari dokumen yang kita beri nama. Misalkan coba 1 ya, nanti akan berubah. Secara default jika kita membuka Microsoft Word tanpa kita belum menyimpan tanpa kita beri nama ya, nanti dia namanya adalah dokumen 1. Kalau kita buka lagi dokumen 2 dan seterusnya. Nah, kemudian ini ya, ini yang dinamakan dengan ribbon. Jadi ribbon ini bagian dari menu bar. Jadi ketika menu itu kita klik ya, misalkan klik home, maka akan tampil tampilan seperti ini ya. Di bawahnya akan berubah. Dia berisi grup ya, dibuat per kelompok ya, ini grup font, grup paragraf, kayak grup style, ada grup clipboard seperti itu. Ini yang namanya ribbon. Kemudian di bagian pojok kanan atas ya, ini kontrol jendela ya, ini nanti ada minimize, ada maximize, ada juga close ya. Ini minimize, maximize, close ini untuk menyembunyikan ataupun menampilkan dari menu bar. Nah, ini bisa kita gunakan. Ini contohkan ya seperti ini ya. Ini namanya ribbon ya. Ini minimize, ini maximize. Nah, kalau kita tekan minimize ya kan kecil ya, tampilannya berubah. Kemudian di sebelah minimize ada ribbon display option. Kita klik ya, di sini nanti akan kita bisa menyembunyikan ribbon ya, kemudian
show tag menampilkan tabulasinya dan menampilkan perintahnya sekaligus di sini bisa. Ya, ini kalau kita klik auto hide ribbon, dia akan hilang. Ya, tampilannya hilang. Ya, seperti itu. So, tag and comment. Ya, dia akan kembali lagi. Nah, ini fungsi-fungsi dari kontrol jendela. Kita kembali lagi. Ya. Nah, di sini ada dialog box. Dialog box ini fungsinya untuk menampilkan jendela dari masing-masing grup ini ya. Misalkan grup clipboard ya, kita klik nanti akan muncul tampilan ya. Misalkan seperti ini. Nah, di clipboard saya contohkan di sini ya langsung. Nah, ini grup ya, grup dialognya kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian misal font kita klik, nah, muncul kotak dialog di sini. Jenis fontnya, kemudian gaya fontnya, ukurannya, ya, kemudian efek yang akan kita berikan. Di sini fungsi untuk menampilkan kotak dialog grup dari ini font, ini grup font. Kemudian kalau kita klik grup paragraf, ya, nanti akan muncul fungsi-fungsi pengaturan paragraf. Kemudian ini style yang sama ya. Nah, ini dibuat per grup. Ya, jadi kalau saya klik insert, nah nanti muncul yang namanya ribbon dari menu insert ini seperti ini. Ya. Kemudian desain, ya ini tampil ini. Kemudian back layout. Ya. Di back layout juga punya kotak dialog ya, kotak dialog setup, paragraf, kemudian di reference juga sama. Ya. Semua dibuat per kelompok. Ya, jadi grup ini ya, kalau tadi saya contohkan, begitu saya klik font, grup font ini nanti akan memunculkan isian dari ikon-ikon yang sesuai dari fungsinya. Misalkan grup font ini ya fungsinya memilih jenis huruf, ya, kemudian ukuran, efek teksnya, warna, dan besarnya ukuran font yang kita gunakan. Kemudian di pojok sebelah kiri ya ada yang namanya tabulasi. Ini fungsinya untuk mengatur penempatan posisi dan perataan teks. Nah, fungsi dari tabulasi ini nanti agar tampilan dari teksnya kita dapat tersusun dengan rapi dan sejajar. Ya, saya contohkan seperti ini. Ya, ini ya yang namanya tabulasi. Ada left tab. Kalau kita klik lagi, dia akan berubah menjadi center tab, kemudian right tab, kemudian desimal. Ya, ini desimal tab, kemudian ini bar tab. Nah, yang pertama saya contohkan, kita gunakan yang namanya tabulasi rata kiri ya. Ya, ini saya pasangkan di sini. Kemudian rata tengah saya taruh di sini. Kemudian rata kanan saya taruh di sini. Nah, ketika kita sudah menggunakan yang namanya tabulasi ini, ya, kita tekan di keyboard kita menggunakan
tombol tab, ya. Tombol tab dia akan berlari sesuai dengan posisi di ruler kita, ya. Misalkan di angka 14, angka 6, angka 2, dia akan berhenti di angka tersebut yang kita tentukan. Nah, di sini misalkan saya ketikkan nama, kita klik tab lagi di keyboardnya kita, nama, kemudian alamat, kemudian kita tekan tab lagi, kemudian nomor telepon. Nah, dengan menggunakan tab ini, maka teksnya kita akan terlihat rapi. Misal saya ketikkan lagi, Saya perhatikan ya, dia akan selalu teksnya rata dengan atasnya, ya. Dia rata, menjadi rapi. Ini rata kiri berarti, nah ini kan sejajar, ya. Kemudian alamat ini center, dia sejajar juga dengan atasnya. Rata kanan berarti yang sebelah kanan yang lurus dengan atasnya. Seperti itu, ya. Ini gunanya kita menggunakan yang namanya tabulasi. Kemudian ruler, ya. Ruler ini nanti membantu kita untuk memberikan di mana kita nantinya untuk meletakkan batas atau tabulasi kita, ya. Misalkan di angka berapa, 3, 8 ataupun 15. Nah, tanpa ruler ya kita susah nanti menggunakan tabulasi. Makanya ruler ini fungsinya memberikan batasan dalam memberikan suatu tabulasi. Kemudian view, ini letaknya di bagian pojok bawah, ya. View. Nah, ini kalau kita lihat, ya, ada read mode, tampilannya seperti ini, ya. Kemudian ada print layout, tampilannya sesuai dengan pada saat kita mengetik. Kemudian web layout, tampilannya ada 3 jenis, ya. Web layout tampilannya seperti tampilan sebuah web. Nah, ini kemudian zoom, ya. Zoom ini kalau kita dirasa kurang besar, ya Anda bisa besarkan, ya, kecilkan. Ini fitur-fitur yang ada di Microsoft Word, ya. Kemudian, nah, kemudian ini juga merupakan suatu perintah dasar, ya, dalam kita mengoperasionalkan Microsoft Word. Kalau kita ingin memindahkan sebuah teks ataupun kita ingin mengcopy, ya, kita tinggal copy, ya. Bisa kita lakukan dengan 2 cara, ya. Bisa kita menggunakan ikon copy, ya, di bagian atas di toolbarnya, ataupun menggunakan perintah CTRL+C, ya. Ctrl+C ini akan mengcopy. Kemudian kalau memindahkan teks, Ctrl+X, ya. Ini perintah yang bisa kita gunakan untuk mempercepat kita memindahkan sebuah teks ataupun mengcopy sebuah teks. Contohnya seperti ini, misalkan teks ini, ya, akan saya pindahkan. Nah, Anda bisa gunakan ini ikon cut, ya, ataupun klik kanan juga bisa langsung cut, ya, ataupun Ctrl+X, ya. Perintahnya cukup banyak, ada
Jadi bisa Anda langsung klik kanan cut, ataupun bisa juga dengan ini icon yang ada di ribbon ya. Anda bisa misalkan saya cut. Nah, dia akan ingin saya pindahkan di sini misalkan. Anda tinggal paste juga bisa langsung ya. Nah, seperti itu. Ataupun klik kanan langsung paste juga bisa. Ya, ini juga bisa sama ya. Atau klik kanan Ctrl V juga bisa. Nah, itulah kemudahan-kemudahan yang ada di Microsoft Word ya. Jadi Anda bisa mempercepat pekerjaan Anda di dalam memindahkan dan menyalin sebuah teks. Kemudian kalau kita buat dokumen baru, ya ini cukup mudah. Tinggal kita tekan Ctrl N, ya, nanti akan muncul tampilan baru. Begitu juga dengan membuka file yang sudah ada yang kita buka. Anda bisa gunakan tombol open ataupun perintah Ctrl O. Nah, ada beberapa cara ya dalam kita memilih sebuah teks. Misalkan kita ingin memindahkan kursor kita ke awal baris ya. Misalkan kita punya ada 10 dokumen lembar kerja, kita ingin berada di lembar yang pertama. Nah, kalau misalkan kita scroll ke atas kan cukup lama. Anda bisa gunakan yang namanya tombol home. Tombol home di keyboard ya, nanti dia akan berada kursor kita akan dibawa ke awal baris. Sebaliknya kalau kita ingin berada di baris yang paling akhir di dokumen kita tekan tombol N. Kemudian ke awal dokumen ya ini sama ya, Ctrl Home ya. Ke akhir dokumen Ctrl N. Ini ke awal baris ya, jadi baris pertama dan baris ke akhir Home N. Cuman kalau ke awal dokumen kita tambahkan Ctrl ya, Ctrl plus Home. Nanti akan lari ke dokumennya kita di paling akhir. Ctrl N, Ctrl Home. Kemudian ke awal baris kita tekan Home, ke akhir baris kita tekan N. Kemudian untuk memilih sebuah kata tertentu, ya, kita bisa klik 2 kali atau double klik di kata yang ingin kita maksud. Kemudian 3 kali berarti kita mengeklik paragraf, seluruh paragraf yang ada di kita. Jadi saya contohkan, seperti saya hapus dulu. Misalkan saya punya paragraf seperti ini. Nanti double klik. Double klik fungsinya memilih satu paragraf ini akan terseleksi atau terpilih. Nah, kalau misalkan kita ingin hanya teks tertentu saja ya kita tinggal 1 kali klik ya, di dokumen yang kita maksud. Misalkan di sini video. Nah, ini kita ingin pilih kata video ya cukup 1 klik. Kita ingin memilih seluruh paragraf seperti double klik. Ya, seperti itu. Kemudian kita misalkan memilih beberapa kata ataupun baris, kita tinggal
menekan tombol shift sambil menekan tombol arah panah. Artinya kemana? Shift. Saya tekan tombol shift, kemudian anak panah ini untuk menyeleksi secara berbaris gitu ya. Ini Anda bisa lakukan seperti ini. Nah, ini kadang fitur-fitur seperti ini tidak dimanfaatkan oleh kita. Kita sebenarnya sudah dimudahkan, ya. Tapi ya karena kita tidak tahu fitur-fiturnya, ya jarang kita gunakan. Kemudian kalau kita ingin memilih keseluruhan dari dokumen kita tinggal gunakan kontrol atau CTRL-A. Ya, ini keseluruhan dokumen ini akan terblok. Atau juga Anda bisa secara manual, ya. Anda drag menggunakan mouse juga bisa. Nah, ini juga bisa. Tinggal mana yang dianggap menurut Anda itu yang paling mudah. Kemudian ada namanya fasilitas format pointer. Jadi format pointer ini digunakan untuk menyalin format teks secara cepat. Nah, misalkan saya punya sebuah ini ya, misalkan saya beri format dia rata tengah, ya, kemudian saya tebalkan. Nah, di dokumen yang kedua saya juga kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini yang kita anggap paragraf pertama, ya. Ini 2, 3, 4, dan 5. Kita ingin paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini ingin seperti tampilan di paragraf pertama. Nah, kita bisa gunakan yang namanya fasilitas format pointer. Format pointer. Jadi Anda bisa gunakan itu untuk mempercepat ketika Anda ingin memberikan format yang sama. Daripada Anda mengulang-ulang, Anda bisa gunakan format pointer. Caranya ya mudah, ya. Anda tinggal blok semua dokumen yang sudah diberi format, ya, atau diberi efek. Ini efek tebal, kemudian rata tengah. Nah, kemudian Anda kopikan, ya. Anda copy, kemudian Anda taruh di sini, ya. Kemudian kan format pointer. Maaf, lupa. Saya ulangi, Anda blok, kemudian Anda klik format pointer, ya, kemudian Anda blok. Nah, maka akan berubah, ya, tampilannya sama persis dengan di paragraf yang pertama. Ini gunanya format pointer. Saya ulangi lagi, kita blok dokumen yang atau teks yang sudah kita buat formatnya, kemudian klik format pointer, kemudian kita drag atau nanti berubah menjadi seperti tanda puas ini, ya. Kita taruh di sini, kita blok, lepaskan, ya. Tampilannya akan berubah menjadi sesuai dengan tampilan yang pertama. Ini adalah fasilitas format pointer. Nah, kemudian berikutnya ada fasilitas yang namanya autocorrect. Autocorrect ini kita gunakan biasanya untuk membantu kita ataupun mengoreksi secara grammar, ya.
secara otomatis ya. Kalau misalkan kita mengetikkan suatu teks ya, ataupun kalimat, nanti akan muncul suatu tanda ya. Itu bisa merah ataupun bisa biru di bawah teksnya kita. Itu namanya fasilitas autocorrect, dan contohnya seperti ini ya. Misalkan kita ingin mengetikkan kalimat sehingga ya. Sehingga. Nah, jika kalimat sehingga ini selalu muncul di dalam sebuah teksnya kita, ini kan membutuhkan waktu yang lumayan ya. Nah, kita bisa menggunakan autocorrect ini untuk mempersingkat. Misalkan kalimat sehingga ini akan saya persingkat dengan kalimat cukup saya ketikkan SHG gitu ya, kemudian spasi, nanti dia akan muncul sehingga. Nah, ini contoh dari autocorrect ya. Dia di blok warna merah di bawah. Ya, ini artinya dideteksi kalimatnya salah menurut grammar, tata bahasa. Ya, ini muncul autocorrectnya. Nah, autocorrect. Nah, di sini kita bisa memberikan atau mempersingkat kalimat SHG ini ya. Misalkan SHG itu kita singkat SHG ini, nanti tampilannya menjadi sehingga. Misalkan kita tambahkan, kemudian DSP ini kita jadikan dan sebagainya, kemudian apapun itu ya bisa kita masukkan. Misalkan Amikom ya, Amikom ini saya singkat, atau Purwokerto, kata Purwokerto ini saya singkat menjadi PWT. Tapi nanti begitu kita ketika kita ketikkan kalimat PWT, nanti akan muncul namanya Purwokerto. Ini saya contohkan 3 aja. Yang pertama ya, misalkan kita sedang mengetik gitu ya, kemudian kata sehingga berapa kata di sana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 kata. 8 teks. Nah, misalkan kita ingin mempersingkat dari ke-8 itu, kita beri kata 3. SHG spasi. SHG. Nah, SHG enter, akan muncul sehingga. PWT enter, sehingga kemudian DSP, kemudian PWT. Jadi harus kita perhatikan di sini, jika kata yang kita masukkan harus sesuai dengan besar huruf ya yang kita masukkan. Kalau tadi saya memasukkan PWT, ternyata P-nya itu besar, ini nggak mau, berarti harus sesuai. PWT P-nya besar, jadi diperhatikan besar kecilnya huruf pada saat kita memasukkan
kata di dalam autocorrectnya kita. Seperti itu. Nah, cara mengaktifkan dari fasilitas autocorrect ini, Anda bisa masuk ke file, kemudian masuk ke option, ya, kemudian Anda pilih yang namanya proofing. Sini file, option, kemudian proofing. Ya, di sini ada autocorrect option, Anda klik. Nah, di sini Anda bisa memasukkan sebuah kata. Ya. Nah, di sini ini contoh dari bahasa Inggris, ya. Jadi sebenarnya kita sudah dibuat lebih mudah dengan adanya autocorrect ini. Autocorrect. Ya, seperti itu, ya, untuk pengecekan sebuah spelling, ya, atau pengecekan pengucapan sebuah kata. Ya, ini tandanya automatically, kalau saya hilangkan nanti nggak detect, ya. Jadi Anda tinggal mengaktifkan ini saja. Kalau Anda terganggu dengan warna merah di sebuah teks, Anda bisa atur ini. Pengaturannya adalah di sini. Kemudian selanjutnya ada, nah ini untuk mengamankan dokumen kita, ya. Jadi biasanya sebuah dokumen itu kita tidak mau orang lain itu bisa mengcopy ataupun mengambil karya kita. Kita bisa gunakan yang namanya fasilitas pengamanan dokumen. Saya contohkan, ya. Pada saat kita ingin, misalkan ini dokumen ini akan kita amankan, ya. Misalkan ini dokumennya penting nih, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa tahu. Anda bisa gunakan yang namanya fasilitas protect dokumen. Ya, di sini ada protect dokumen. Nah, di sini ada encrypt with password, restrict editing, ya, restrict access. Jadi orang-orang tertentu saja yang bisa memiliki akses, dia bisa ngedit, copy, dan ngeprint. Tapi kalau dia tidak memiliki akses itu, dia nggak bisa ngedit, nggak bisa copy, dan nggak bisa ngeprint. Nah, kalau kita ingin memberikan password, ya, Anda bisa masukkan di sini encrypt with password. Anda masukkan passwordnya. Misalkan saya kasih password 123. Kemudian masukkan lagi 123. Oke. Nah, kemudian kita save as, misalkan di dokumen. Ini saya kasih nama coba. Save. Kemudian kita close. Oke, kemudian kita buka lagi. Kita buka lagi dokumennya. Coba. Ya. Ini tadi sudah saya coba buka, ya. Dia meminta password di sana. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan, ya, fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Ya, tadi passwordnya adalah kita buka 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Jadi
fitur ini lumayan membantu kita untuk melindungi dokumen kita, gitu kan. Jadi Anda bisa gunakan ini. Tapi untuk password ini Anda jangan sampai lupa ya, karena tidak ada fiturnya untuk mengembalikan password yang lupa. Itu kelemahan di encrypt password ya di Microsoft Word. Jadi hanya bisa memasukkan password, tapi jika kita lupa ya sudah, kita nggak bisa membuka lagi. Jadi makanya harus diingat-ingat betul passwordnya apa. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini juga bisa ya. Selanjutnya adalah shortcut ya. Ini perintah-perintah yang bisa kita gunakan dalam mengedit sebuah dokumen. Ini adalah kombinasi ya. Jadi selain kita menggunakan fitur yang ada di menu bar, kemudian di ribbon, ya, kemudian di group, ya, untuk mempercepat kita dalam proses pengetikan, Anda bisa gunakan yang namanya keyboard ya. Di keyboard ya, Anda bisa menekan kontrol dengan kombinasi huruf ya. Misalkan kontrol C berarti dia perintah untuk mengcopy, kontrol E dia untuk memotong teks, memindahkan teks. Kemudian kontrol V untuk paste ya. Kontrol Z untuk undo, kontrol Y untuk redo, ya. Kontrol P untuk ngeprint, jadi langsung ya, langsung ngeprint di sana. Kemudian kontrol Z untuk menyimpan dokumen ini, ya, bisa Anda gunakan ya perintah-perintah ini. Cara cepatnya untuk kita mengeksekusi. Ya. Kontrol H itu untuk mereplace, ya, mengganti huruf atau teksnya sesuai dengan apa yang ingin kita ganti. Kontrol N, new dokumen baru akan tercipta. Kontrol W, close dokumen, dan seterusnya. Ya. Ini bisa Anda gunakan. Memperkecil huruf, ya, memperbesar huruf. Harapannya ini ya, dasar-dasar ini Anda ya sudah menguasai ya, seperti ini. Ini akan lebih mudah jika Anda sudah menguasai ini, akan lebih cepat di dalam Anda memoperasionalkan sebuah teks atau pengolah kata. Nah, di Microsoft Word ini ya, yang paling sering dipakai ya, adalah grup ini ya, grup formatting ya. Ini memang ya kan namanya juga pengolah kata ya. Jadi ini yang sering digunakan. Ada rata kiri, kemudian rata tengah, rata kanan, ya, kemudian rata kanan dan rata kiri. Ini untuk perataan sebuah teks. Terus penomoran, ya, kemudian memberikan simbol, warna teks, dan seterusnya. Ini sering digunakan. Nah, ini sama dengan yang tadi. Ini juga perintah yang bisa kita gunakan untuk membuat efek dari sebuah teks atau kita mengedit sebuah teks. Kemudian ada istilah yang namanya indentasi paragraf. Indentasi paragraf itu jaraknya, jarak antara batas pengetikan dengan teks. Misalkan saya contohkan seperti ini. Ini yang namanya indentasi paragraf. Jarak antara ini ya, paragraf pertama dengan batas pengetikan teksnya. Batasnya kan ini ya. Ini sampai sini batas pengetikan teksnya. Nah, ini yang dinamakan indentasi paragraf ya. Inden ya, ada 3 ya.
first line indent, kemudian hanging indent, dan left indent. Kalau kita gunakan first line indent, ya misalkan ini yang bagian atas kita tarik ke kanan, ini akan menciptakan sebuah teks yang baris pertama akan masuk ke dalam sebanyak yang ingin kita lakukan. Misalkan masuk ke dalam 2 cm misalkan sini. Bawahnya otomatis akan tetap ya, yang karena hanya first line yang baris pertama saja. Kemudian kalau kita gunakan yang namanya hanging indent, ya, berarti nanti posisinya akan menggantung. Menggantungnya gimana? Ya, berarti posisi yang baris ke bawah, ya bawahnya ini akan kita gantung, geser. Nah seperti ini. Ini gantung, hanging indent namanya. Kemudian kalau left indent, ini left indent, ya. Left indent semuanya, ya, ini left indent. Rata kiri, ya. Jadi ada 3 indentasi. Sampai sini mungkin paham semua ya, masih mudah, ya materinya masih mudah. Ya, jadi ada first line indent, hanging indent, left indent, right indent. Right indent yang di sebelah kanan, ya, tadi kelupaan belum disinggung. Nah ini right indent, geser ya dia, nah seperti ini. Ini right indent, seperti itu. Kemudian margin, ya margin adalah batas pengetikan kertas, ya. Batas tepi kertas dengan area teksnya kita. Jadi margin itu ada 4, ya. Ada left, right, top, dan bottom. Batas kiri, batas kanan, batas atas, dan batas bawah. Jadi ini biasanya nanti untuk pengetikan biasanya ada pengaturan kertasnya. Kertasnya misalkan A4, ukurannya marginnya berapa, kirinya berapa, kanannya berapa, atasnya berapa, dan bawahnya ada berapa. Nah, nanti kita masuk ke menu layout, ya. Kemudian kita sesuaikan. Saya contohkan di page layout, page setup. Nah, di sini ada margin, ya. Top, left, bottom, right. Nah, kemudian kertasnya milih apa kertasnya? Kita pilih, kita tentukan. Misalkan A4, marginnya atasnya 4, bawah kirinya 4, kanannya 3, bawahnya juga 3. Nah, oke. Nah, tampilannya akan berubah, ya. Seperti ini. Inilah yang namanya pengaturan kertas. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi sudah ya, sudah saya singgung. Ada tabulasi, ya, rata kiri, rata kanan, rata tengah, desimal, kemudian bar tab, ya. Dan memiliki fungsi masing-masing, ya. Untuk desimal biasanya ini digunakan untuk memberikan batasan di dalam sebuah angka yang desimal. Misalkan 0,5, 0,2 dan terus. Jadi nanti komanya itu lurus dengan angka atasnya, seperti itu. Oke, demikian materi pertemuan kedua. Nanti untuk pembahasan lebih lengkapnya, lebih apa ya, lebih mudah untuk kita lakukan, ya harus dengan menggunakan praktikum, ya. Nanti praktikumnya bisa di lab pada saat nanti memang sudah diperbolehkan untuk praktikum.
Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.